Tuhan Yesus, Bapa di surga mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Kami tidak pernah ditinggalkan. Engkau menjaga kami siang maupun malam tanpa terlelap. Izinkan kami bersyukur. Izinkan kami untuk tidak take it for granted semua anugerah-Mu itu yang kami alami setiap waktu. Terima kasih Tuhan untuk kebersamaan kami melalui Zoom ini yang membuat kami punya waktu sejenak untuk duduk dan mempelajari firman-Mu. Biarlah perkara-perkara yang kekal tetap menjadi perhatian kami di tengah dunia yang fana ini. Supaya sekalipun kami berada di dunia yang fana, tapi kami tidak kehilangan pandangan kami jauh ke depan pada kekekalan, di mana kami secara sempurna akan bergaul dengan Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk setiap kesempatan kami bisa bergaul dengan Tuhan di dunia ini oleh karena Kristus. Sertailah persekutuan kami malam ini, dan berkatilah kami dengan roh-Mu yang kudus, serta firman-Mu yang suci itu. Berdoa kami untuk teman-teman yang belum bisa bergabung, apapun dan kondisi apapun yang menghalangi mereka, bahkan kalau mereka tidak dapat bergabung malam ini, penyertaan-Mu Tuhan kiranya beserta dengan mereka juga. Terima kasih untuk kesehatan, kekuatan, dan kebersamaan kami malam ini. Dan kami awali Bible Study ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Ya, sekali lagi kita akan melanjutkan, saudara-saudara, PA ini pada topik surat Ibrani. Pada pertemuan kita yang ke-8. Oke, hari ini kita membaca Ibrani pasal 7 ayat 23 yang akan kita lanjutkan sampai pasal 8 ayat yang ke-13. Ibrani 7 ayat 23 sampai 28. Bisa minta tolong Bu Shirley untuk membaca. Kemudian pasal 8 ayat 1 sampai 13. Saya minta tolong Melvin membaca. Baik. Ibrani 7 pasal 23. Dan dalam jumlah yang besar mereka telah menjadi imam karena mereka dicegah oleh maut untuk tetap menjabat imam. Tetapi karena ia tetap selama-lamanya, imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa, dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga, yang tidak seperti imam-imam besar lain, yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban.
Sebab hukum Taurat menetapkan orang-orang yang diliputin kelemahan menjadi imam besar, tetapi sumpah yang diucapkan kemudian daripada hukum Taurat menetapkan anak yang telah menjadi sempurna sampai selama-lamanya. Nathan lagi di bawah, Pak Visi aja yang baca. Ini Iya, Lis. ayat 1 sampai ayat berapa, Pak Visi? 13. Oke. Imam besar perjanjian baru. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga, dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Sebab setiap imam besar ditetapkan untuk mempersembahkan korban dan persembahan, dan karena itu Yesus perlu mempunyai sesuatu untuk dipersembahkan. Sekiranya ia di bumi ini, ia sama sekali tidak akan menjadi imam, karena di sini telah ada orang-orang yang mempersembahkan persembahan menurut hukum Taurat. Pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di surga, sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah. Ingatlah demikian firman-Nya, bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Tetapi sekarang ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung, karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia, yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat, tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua. Sebab ia menegur mereka ketika ia berkata, sungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka, pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku, dan aku menolak mereka. Demikian firman Tuhan. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka, dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya, atau sesama saudaranya dengan mengatakan, kenalah Tuhan, sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal aku. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka, dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Oleh karena ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru, ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua, dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat kepada kemusnahannya. Iya. Thank you, Bu Shirley dan Lisa. Ya, sekarang kita mencoba mendalami bagian ini sekaligus lanjutan dari yang lalu, saudara, yang mana kita sudah melihat betapa penulis surat Ibrani ini menyusun satu argumentasi ya secara pelan, secara cermat, secara bertahap. Dia menyusun sebuah argumentasi untuk statement yang nanti akan dia ungkapkan lebih jelas. Dan yang lalu kita sudah melihat betapa dia membangun argumentasi menempatkan Yesus sebagai imam besar, walaupun Yesus tidak berada dalam jalur keturunan suku Lewi.
Yesus itu ada dalam jalur keturunan suku Yehuda. Jadi kalau Yesus disebut Mesias, Raja, itu masih bisa diterima oleh orang-orang Yahudi, punya dasar karena dia silsilahnya dari silsilah suku Yehuda yang menjadi sukunya Raja Daud. Tetapi kalau Yesus disebut imam atau imam besar, maka ada pertanyaan yang besar di situ, bagaimana dia bisa menjadi imam kalau dia itu bukan keturunan suku Lewi. Nah, itu sebabnya penulis surat Ibrani membangun argumentasi keimaman Yesus bukan berdiri di atas sistem keimaman keturunan Harun atau suku Lewi, tetapi keimaman yang langsung dari atas, atau kalau pakai bahasa biblical, Perjanjian Lama, keimaman menurut peraturan Melkisedek. Dia memunculkan tokoh yang misterius dalam Perjanjian Lama, seorang imam yang ada jauh sebelum adanya Harun. Bahkan seorang imam yang sudah ada di zaman Abraham. Bahkan imam yang memberkati Abraham. Jadi disitulah fondasi dari keimaman Yesus diletakkan oleh penulis surat Ibrani. Nah, sekarang kita melanjutkan, saudara-saudara, argumentasi itu. Nah, bicara tentang imam, pada dasarnya peran seorang imam atau priest itu di dalam sistem ibadah orang Israel adalah sebagai pengantara, sebagai mediator antara Allah dengan manusia. Itu tugas imam, itu adalah memediasi sebenarnya. Nah, sedangkan setting pelaksanaan tugas mediasi itu adalah tempat yang namanya kemah suci. Tempat yang namanya tabernakel. Kemah suci itu adalah tempat sebagai setting di mana seorang imam melakukan tugas sebagai pengantara itu. Dan kemah suci itu adalah cikal bakal dari bait Allah. Jadi waktu kemah suci itu zaman masih bangsa Israel mengembara di padang gurun, mereka diperintahkan membangun kemah suci yang mana bisa berpindah-pindah terus, dipasang, dicopot, dibawa pergi, dipasang, dicopot, dibawa pergi, dan seterusnya. Tetapi strukturnya itu merupakan cikal bakal dari kelak ketika bangsa Israel sudah mapan, mereka punya tempat, dan di Yerusalemlah didirikan oleh Salomo yang namanya Kenisah atau Bait Allah, di mana struktur dasarnya itu patternnya adalah kemah suci itu. Jadi baik kemah suci maupun bait Allah dalam istilah yang dipakai oleh surat Ibrani dianggap sama. Karena yang penting adalah baik kemah suci maupun bait Allah itu adalah settingnya untuk pelaksanaan tugas seorang imam menjadi mediator. Tempatnya itu, yaitu kemah suci. Nah, ini pengertian yang harus ada dalam benak kita ketika kita membaca surat Ibrani ini. Nah, pertanyaannya sekarang, mengapa kedua belah pihak, jadi manusia dan Allah, itu perlu diperantarai, perlu dimediasi? Itu kan pertanyaannya.
kalau perlu ada imam sebagai mediator antara manusia dengan Allah, pertanyaannya mengapa? Mengapa manusia dan Allah perlu dimediasi? Jawabannya, saudara-saudara, karena memang ada konflik. Konflik yang disebabkan karena yang satu bersifat kudus, Allah itu kudus, sedangkan yang lain manusia adalah pihak pendosa, sinners. Nah, itulah yang menyebabkan kedua belah pihak ini harus diperantarai. Tetapi harus diakui seorang imam, bahkan imam besar pun, jadi imam besar itu kepala dari imam-imam itu, ya kalau sekarang bayangkan gampangnya itu adalah ada paus ya, yang mengepalai para kardinal dan uskup-uskup dan pastor-pastor ya. Dia adalah ujungnya, kepalanya itu adalah Sri Paus, Pope ya. Nah, seperti itu kira-kira ya. Nah, harus diakui seorang imam besar pun juga manusia berdosa. Nah, untuk mengatasi kekurangan ini, ya, karena tugas imam kan menjadi perantara antara manusia berdosa dengan Allah yang kudus. Tetapi imam besar pun juga seorang berdosa. Nah, untuk mengatasi kekurangan ini, maka harus ada segala macam rentetan persyaratan untuk menjadi seorang imam atau imam besar. Misalnya garis keturunannya harus betul-betul jelas, genealoginya dari keturunan Harun, termasuk busananya. Busana seorang imam itu luar biasa, ya. Macam-macam sekali, perangkatnya itu bermacam-macam. Busana seorang imam. Dan seorang imam besar juga kapan dia boleh masuk untuk melaksanakan tugas sebagai perantara, itu pun ada waktunya, ada jadwalnya. Tidak sembarang waktu dia bisa melakukan itu. Bahkan seorang imam besar untuk masuk ruang Maha Kudus melewati tirainya, jadi tirai pemisah antara ruang kudus dengan ruang Maha Kudus, dia bisa masuk lewat situ itu hanya 1 kali dalam 1 tahun. Ya, itu pun dia harus membawa kurban persembahan hewan tak bercela, darahnya dicurahkan di mezbah itu. Jadi betul-betul penuh dengan persyaratan untuk mengatasi kekurangan seorang imam besar yang juga adalah manusia berdosa. Nah, kendati pun demikian, ya, kekurangan tadi tidak bisa tercover, saudara-saudara. Ya, tetap saja seorang imam besar adalah pendosa. Sebelum mempersembahkan kurban penebusan untuk umat, imam besar itu harus mempersembahkan kurban penebusan untuk dirinya sendiri. Itu kita baca di pasal 7 ayat 27. Yang tidak seperti imam-imam besar lain yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Jadi tidak bisa tercover sepenuhnya, karena apapun seorang imam besar juga adalah manusia berdosa. Jadi sebagai pengantara
dia punya kekurangan juga, yaitu dia sendiri berdosa. Sehingga banyak hal harus dilakukan untuk mengatasi kekurangan itu. Nah, itu kekurangan pertama. Kekurangannya yang kedua adalah keberadaan seorang imam atau imam besar adalah bahwa dia bisa mati dan harus digantikan oleh penerusnya yang lain. Ya, sama seperti Pope. Ya. Pope itu suatu saat akan mati dan terus digantikan ya, oleh Pope baru yang lain terus-menerus dari waktu ke waktu. Nah, itulah sebabnya diperlukan imam besar dalam jumlah yang banyak, dari waktu ke waktu bergilir ganti karena kematian. Menurut sejarawan Flavius Josephus, sejak zaman Harun sampai dengan kejatuhan Bait Allah tahun 70, ada 83 imam besar. Itu melewati perjalanan berabad-abad. Dan perhatikan ayat pasal 7 ayat 23. Dan dalam jumlah yang besar mereka telah menjadi imam karena mereka dicegah oleh maut untuk tetap menjabat imam. Artinya mereka itu selain berdosa, imam-imam besar juga tidak kekal. Mereka mati dan harus digantikan terus oleh imam-imam besar penerusnya. Penulis surat Ibrani melihat dan mengangkat isu kekurangan yang dua ini. Jadi seorang imam besar itu kekurangannya adalah bahwa dia berdosa, dan yang kedua, dia itu bisa mati, tidak kekal. Nah, kekurangan ini, saudara-saudara, oleh dua kekurangan ini, oleh penulis surat Ibrani dijadikan dasar untuk menunjukkan kelebihan dari Yesus di dalam perannya sebagai imam atau imam besar yang menjadi pengantara antara kita manusia dengan Allah. Perhatikan pasal 7 ayat 24 sampai 26. Tetapi karena ia tetap selama-lamanya, maksudnya tetap hidup, imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga. Sekarang kita mengerti kenapa dia mengatakan seperti itu. Jadi penulis surat Ibrani mau mengatakan Yesus itu hidup kekal selama-lamanya dan sama sekali tidak bercela, tidak berdosa. Jadi dia sempurna untuk melakukan tugas sebagai mediator atau pengantara antara
manusia dengan Allah, karena dia tidak bercela dan dia kekal selama-lamanya, tetap hidup. Nah, sejauh ini semua penjelasan tentang peran imamat dari Yesus dan segala kelebihan-kelebihannya itu hendak menuju kemana sih sebetulnya? Ya. Penulis surat Ibrani ini hendak mengatakan apa? Dia membangun argumentasi satu demi satu dengan rapi untuk menunjukkan betapa Yesus itu seorang imam besar dan dia itu pantas melakukan itu dan memenuhi persyaratan dari segala macam sisi. Dia mau mengatakan apa? Yang hendak disampaikan oleh penulis surat Ibrani, perhatikan pasal 8 ayat 1 dan 2. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah, nah, dia sendiri merumuskan, ya. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan takhta yang maha besar di sorga, dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Jadi ujungnya, lewat jalur imamat ini, penulis surat Ibrani hendak menyampaikan berita penguatan dan penghiburan bahwa kita ini memiliki imam besar yang demikian, yang melakukan perannya sebagai mediator antara kita dengan Allah dengan sempurna. Inti segala yang kita bicarakan ini adalah kita punya imam besar yang demikian. Itu yang mau dikatakan oleh dia. Dia mau memberikan kesadaran, dia mau memberikan penguatan, dia mau memberikan penghiburan kepada umat Kristen di dunia ini, bahwa kita ini di dunia punya mediator yang sempurna melakukan tugasnya sebagai imam di hadapan Allah di sorga. Yesus itu memiliki seluruh persyaratan yang diperlukan untuk menjadi mediator antara kita dengan Allah. Bicara tentang mediator, saudara, supaya menjadi lebih konkret. Saya mengingat cerita dari mantan Presiden Amerika Serikat, Jimmy Carter. Dia bercerita tentang pengalamannya menjadi mediator di dalam perjanjian di antara dua pihak yang bersengketa pada waktu itu, yaitu Mesir dan Israel. Mesir waktu itu diwakili oleh Presiden Anwar Sadat, dan Israel diwakili oleh Perdana Menteri Menachem Begin. Perjanjian itu dikenal dengan nama Perjanjian Camp David karena dilakukan di rumah retretnya Presiden Amerika Serikat, yaitu di Camp David pada tahun 1978. Perjanjian itu tidak banyak orang yang tahu kalau Carter tidak bercerita. Perjanjian itu nyaris batal, nyaris gagal
sebab Presiden Anwar Sadat waktu itu sudah marah, ngambek dia, dan beserta dengan rombongannya sudah memutuskan untuk pulang ke Mesir dan tidak menandatangani apapun, tidak bersedia menandatangani perjanjian apapun. Sudah mau angkat kaki dengan penuh kemarahan. Jadi perjanjian itu nyaris gagal. Kemudian dalam waktu yang kritis itu, Presiden Jimmy Carter bercerita bahwa dia sempat membisikkan sebuah doa. Presiden Carter memang terkenal sebagai orang Kristen yang baik. Dia membisikkan sebuah doa, dan kemudian Carter mendatangi baik Sadat maupun Begin secara pribadi. Kepada Anwar Sadat, dia menyampaikan sesuatu mewakili Menachem Begin yang tidak bisa dikatakan dengan baik oleh Begin. Kepada Sadat, dia menyampaikan sesuatu mewakili Begin. Kemudian kepada Begin, dia menyampaikan sesuatu mewakili Anwar Sadat. Pendekatan personal itu akhirnya membuahkan hasil. Carter berhasil menerjemahkan apa yang dimaksudkan oleh masing-masing pihak dengan baik, sehingga itu berujung pada perjanjian damai antara kedua negara yang terlibat konflik yang panjang pada waktu itu, Mesir versus Israel. Perjanjian Camp David kemudian menjadi perjanjian yang menyejarah, khususnya di Timur Tengah. Entah bagaimana, apabila tidak ada peran mediator yang difungsikan oleh Jimmy Carter pada waktu itu. Ya, saya cuma ingin memberikan gambaran kepada kita betapa pentingnya dalam situasi yang seperti itu hadirnya seorang mediator yang baik. Ya. Nah, Yesus jauh lebih besar lagi perannya. Dia itu menjadi pengantara antara manusia dengan Allah. Sebagai mediator, dia melakukan tugas pengantara itu dengan sempurna. Dia kepada kita, dia menerjemahkan seluruh isi hati Allah. Yesus itu menerjemahkan isi hati Allah kepada kita. Kepada Allah, dia menyatakan segenap penyesalan hati dan keremukan hati manusia. Dia menyampaikan itu kepada Allah. Di hadapan Allah, dia membela kita dan mengkonfirmasi bahwa kita adalah anak-anak kerajaan sorga. Di hadapan kita, dia meyakinkan kita akan kasih dan pemeliharaan Allah sebagai Bapa surgawi kita. Kepada Allah, Yesus menyampaikan segala keluh kesah dan doa pengharapan kita. Kepada kita, Yesus membuat firman Sang Bapa dapat kita mengerti. Kepada Allah, Yesus berkata, "They are yours." Dan kepada kita, Yesus berkata,
you will be okay. Jadi peran pengantara itu dilakukan dengan sempurna kepada kedua belah pihak. Seperti layaknya Jimmy Carter mengatakan secara personal kepada Anwar Sadat dan mengatakan secara personal kepada Menahem Begin. Tadi saya mengatakan setting dari pelaksanaan tugas keimaman itu, pelaksanaan tugas pengantara itu dijalankan oleh seorang imam besar di tempat settingnya bernama kemah suci atau bait Allah. Itu yang ada di bumi ini. Dan itu buatan tangan manusia. Tetapi Yesus tidak menjalankan peran keimaman itu di bumi ini. Sebab yang melakukannya di bumi ini adalah para imam besar, keturunan Harun. Itu sebabnya pasal 8 ayat 4 mengatakan begini, sekiranya ia di bumi ini, ia sama sekali tidak akan menjadi imam, karena di sini telah ada orang-orang yang mempersembahkan persembahan menurut hukum Taurat. Ketika hidup di bumi ini, Yesus bukan seorang pelayan ibadah di dalam bait Allah. Kita tahu itu. Yesus ketika di bumi ini lebih menjadi seorang rabi, guru yang mengajar dan berkeliling kemana-mana. Dia tidak menjadi imam di bait Allah di Yerusalem. Itu maksudnya. Tetapi, ya, jadi ketika di bumi, Yesus tidak melakukan peran sebagai imam. Tetapi, sesudah kematiannya dan kebangkitannya, Yesus justru menjalankan tugas keimaman itu di sorga. Itu maksud penulis surat Ibrani. Itu sebabnya pasal 8 ayat 2 mengatakan, dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Jadi penulis surat Ibrani ingin mengatakan bahwa kemah suci yang sebenarnya itu ada di sorga. Itu yang disebut kemah sejati. Tempat di mana imam besar satu-satunya yang bisa melakukan tugas mediator itu kekal selama-lamanya melakukan tugasnya. Dan itulah Yesus. Penulis surat Ibrani malah menjelaskan bahwa setting pelaksanaan tugas sebagai imam atau perantara itu ia sebut sebagai kemah sejati. Kemah suci yang asli itu yang di sorga sana. Yang dibuat bukan oleh tangan manusia. Yang dibuat tangan manusia di sini itu mencontoh yang di sana. Kata dia seperti itu. Nanti kita bicarakan lagi soal contoh itu. Jadi, saudara-saudara, di sini kita boleh menafsirkan bahwa penulis surat Ibrani sedang menyinggung ketidakkekalan bait Allah di Yerusalem. Dia sedang menyinggung topik ini. Konkretnya untuk waktu itu dia nulis. Sebab pada tahun 70 Masehi, bait Allah di Yerusalem memang hancur luluh di tangan pasukan Romawi.
di bawah komando Jenderal Titus. 3 tahun lamanya kota Yerusalem itu dikepung. Dan akhirnya setelah tahun ketiga, benteng pertahanan Yerusalem jebol, semua pasukan Romawi masuk, memporak-porandakan kota, dan terutama bait Allah pun dihancur luluhkan. Itu terjadi pada tahun 70 Masehi. Kita bisa membayangkan bagi orang Yahudi itu luar biasa tragis. Ya. Mereka melihat bait Allah, tempat di mana semua pelaksanaan ritual mediasi manusia dengan Allah itu dihancurkan begitu rupa. Jadi, sangat boleh jadi surat Ibrani ini ditulis sesudah tahun itu, atau at least mendekati tahun jatuhnya bait Allah di Yerusalem itu. Jadi praktis sebetulnya dengan runtuhnya bait Allah, sebenarnya semua pelayanan keimaman, semua pelayanan imamat ikut musnah bersamanya. Istilahnya settingnya sudah nggak ada, karena tempat pelaksanaan tugas keimaman itu ya perlu setting yang namanya bait Allah itu. Tapi kalau bait Allahnya sudah dihancurkan, maka seluruh pelayanan keimaman musnah juga. Settingnya udah hancur. Lalu bagaimana ini? Apakah selesai semuanya? Apakah manusia lalu tidak punya mediator lagi di hadapan Allah? Itu pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam diri orang Yahudi pada waktu itu. Sebab memang itu nyata betul. Ketika bait Allah hancur, maka itu seluruh sistem peribadahan menjadi kehilangan relevansinya sama sekali. Nah, rupanya kejadian tragis itu ikut mempengaruhi penulisan surat Ibrani, sehingga dia menyinggung tentang kemah sejati yang ada di sorga itu. Artinya, dengan menyinggung hal ini secara halus, sebenarnya penulis surat Ibrani hendak menegaskan betapa fatalnya kekurangan di dalam sistem peribadahan yang berlandaskan hukum Taurat itu. Betapa fatalnya. Tadi dia menyebut 2 kekurangan, kan? Kekurangan pertama adalah para imam itu orang berdosa. Kekurangan kedua adalah para imam itu pada akhirnya mati, sehingga harus terus digantikan. Nah, sekarang dia mau mengatakan kekurangan yang ketiga, yang fatal lagi adalah sistemnya, settingnya bisa hancur. Dan itu terjadi benar konkret ketika bait Allah runtuh. Jadi dia mau mengatakan, lihat betapa fatalnya kekurangan yang ada pada sistem peribadahan yang dibangun di atas landasan hukum Taurat itu. Bukan cuma orangnya, yaitu para imam, yang tidak kekal, tetapi settingnya juga tidak kekal. Atau pakai istilah kita sekarang, platformnya pun tidak abadi. Itu sebabnya dia berkata, oleh karena ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru,
ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua, dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat kepada kemusnahannya. Itulah sebabnya. Ya. Jadi sesudah menjelaskan betapa fatalnya kekurangan dari sistem, dari platform imamat yang lama itu, penulis Ibrani kemudian masuk pada topik yang paling dia maksudkan. Itu sebabnya diperlukan sosok imam besar, yaitu orangnya, yang sekaligus juga diperlukan settingnya, diperlukan platformnya yang baru, diperlukan orangnya maupun platform yang baru, yang secara menyeluruh mampu mengatasi kekurangan tadi. Jadi dapat dikatakan seluruh platform yang totally new. Dia mau mengatakan dibutuhkan platform yang totally new untuk sebuah sistem peribadahan kepada Allah. Dan inilah yang oleh penulis surat Ibrani dia sebut sebagai perjanjian baru. New Testament. Perhatikan pasal 8 ayat 7 sampai 9. Sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat, tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua. Perhatikan ya, sekiranya itu tidak bercacat, padahal dia sudah menjelaskan cacatnya ada banyak. Ya. Sebab ia menegur mereka ketika ia berkata, nah ini dia mengutip perjanjian lama, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan melalui Nabi Yeremia ini ya. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka. Pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku. Dan aku menolak mereka. Demikian firman Tuhan. Perhatikan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan mereka. Semakin jelas sekarang bahwa penulis surat Ibrani memang hendak mempromosikan, mempromot kedatangan era yang baru, sebuah era perjanjian baru yang menggantikan yang pertama atau yang lama. Penulis surat Ibrani menggunakan kata pertama dan kedua. Oleh sebab itu ada ahli Alkitab yang mengusulkan perjanjian lama itu disebut perjanjian pertama. Dan perjanjian baru itu disebut perjanjian kedua. Ya, tapi mana-mana lah sama maksudnya. Sebetulnya itu kita tahu maksudnya. Ya. Nah, apakah dengan demikian penulis surat Ibrani lalu sedang meremehkan atau merendahkan sistem atau platform yang lama atau yang pertama? Jawabannya tidak. Ya. Karena orang bisa memberikan kesan seperti itu, oh kalau gitu penulis surat Ibrani mau meremehkan perjanjian lama atau perjanjian pertama atau platform yang lama itu yang ada dalam sistem agama orang Yahudi. Tidak. Sebab
dia ada perjanjian yang lama, perjanjian yang pertama, platform yang dulu itu ada, itu bukan berarti sia-sia, tetapi punya tempat dan fungsinya tersendiri. Perjanjian yang pertama atau perjanjian lama itu ada untuk menjadi bayangan, contoh dan bayangan bagi penunjuk, bukan contoh ya, bayangan yang menunjuk kepada yang asli. Jadi NIV menerjemahkannya sebagai shadow, sedangkan The Message menerjemahkannya sebagai hint, sebuah penunjuk. Ini suatu bayangan. LAI menerjemahkannya dengan bayangan. Jadi perhatikan pasal 8 ayat 5. Pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di sorga. Sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah. Ingatlah, demikian firman-Nya, bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Jadi pada waktu pertama kali perjanjian lama itu dibuat, sebetulnya yang baru sudah ada, hanya itu di sorga sana. Itu menjadi contoh untuk membuat sistem yang lama itu di bumi ini. Jadi penulis surat Ibrani dengan bagus menunjukkan betapa eratnya hubungan antara perjanjian yang baru dengan perjanjian yang lama itu. Karena waktu awal mula dibuat perjanjian lama di zaman Musa, sebetulnya yang perjanjian yang baru yang di sorga itu sudah ada. Dia menjadi contoh. Sedangkan yang di bawah ini, di bumi ini dibuat untuk menjadi bayangan yang menunjuk kepada yang asli yang di atas sana. Itu yang ingin dijelaskan oleh dia. Nah, tapi tentu saja yang namanya bayangan atau petunjuk ya less important dibandingkan dengan yang sejati. Ya. Ketika yang sejati itu belum muncul, maka bayangan itu menjadi petunjuk yang berarti. Tetapi sesudah yang sejati itu tampil ke permukaan, maka bayangan dengan sendirinya sirna atau lenyap. Itu yang dia mau katakan. Perjanjian atau platform yang lama hancur, musnah, usang. Karena apa? Karena yang baru memang sudah datang. Karena yang baru memang sudah tampil ke depan. Jadi tidak diperlukan lagi yang lama itu. Nah, itulah yang dikatakan oleh penulis surat Ibrani. Saat ini di sorga itu sudah berlaku pelayanan mediasi yang abadi. Pelayanan mediasi yang tidak pernah berhenti. Dan pelayanan itu dikerjakan di kemah suci yang ada di sorga sana. Dilakukan oleh seorang imam besar yang tidak pernah mati. Dan imam besar yang bebas dari dosa. Imam besar yang melakukan tugasnya dengan sempurna. Dan mediasi yang dilakukannya itu membuat hubungan manusia dengan Allah menjadi sebuah komunikasi hati ke hati saja. Mediasi yang dibuat oleh Yesus itu tidak lagi dibingkai
oleh semua kerumitan, persyaratan-persyaratan, ritual, dan model-model apapun seperti di zaman platform yang lama, di zaman perjanjian lama yang penuh dengan persyaratan-persyaratan itu. Semuanya tidak ada lagi. Itu sebabnya dikatakan di pasal 8 ayat 10-11. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan kenallah Tuhan. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Jadi Tuhan pun sejak dulu di zaman perjanjian lama sudah mengatakan akan datang waktunya perjanjian ini diperbarui. Dan penulis surat Ibrani mau mengatakan sekarang sudah terjadi. Ya, Yesus sudah datang dan dia sudah melakukan peran mediasi itu di dalam platform yang baru yang namanya adalah perjanjian baru, di mana mediasi antara manusia dengan Allah itu dilakukan Yesus. Istilahnya dia membuat jalur shortcut. Dia membuat hubungan antara Allah dengan manusia menjadi jauh lebih simple, menjadi persoalan komunikasi hati ke hati, di mana akses menuju Allah itu tidak ada rumitnya sama sekali. Semua orang bisa menjumpai Allah, menyapa Allah, menyembah Allah, dan mengenal Allah melalui Yesus dengan cara yang so simple, sederhana, mulus, dan mudah sekali. Bahkan anak kecil pun bisa. Artinya semua orang tidak harus punya persyaratan ini dan itu. Tidak harus orang pandai, tidak harus orang yang sempurna, tidak harus orang yang berpendidikan. Siapapun dalam platform perjanjian baru punya akses menuju kepada Allah dengan cara shortcut yang simple melalui Yesus. Dan itu dijamin oleh Yesus dengan mediasi yang sempurna. Jadi, saudara, di sini penulis surat Ibrani meletakkan dasar yang sangat penting untuk peribadahan pada zaman atau era perjanjian baru. Kita harus selalu ingat bahwa mediasi yang dilakukan oleh Yesus itu adalah mediasi yang sempurna dia lakukan di sorga. Kemah sucinya di sana. Jadi kalau kita ada di bumi, kita ini beribadah kepada Allah lebih kepada hati ke hati. Itu sebabnya Paulus mengatakan bait suci itu adalah tubuhmu. Tubuhmu itu rumah Allah. Tubuhmu itu the temple of the Holy Spirit. Hatimu itulah yang berjumpa dengan Allah. Dimanapun kita bisa menghadap Allah kapanpun
dan dimanapun. Itu sebuah peringatan untuk kita di sini, orang-orang Kristen. Jangan membuat peribadahan kepada Allah menjadi so complicated, gitu. Ya tentu kita boleh membangun gereja, kita boleh punya tata cara untuk upacara, ya. Tetapi kita jangan lupa, jangan membuat semua itu menjadi so complicated, seolah-olah berhubungan dengan Allah itu membutuhkan semua persyaratan-persyaratan dan kerumitan-kerumitan, bahkan membutuhkan kemegahan sebuah gedung gereja misalnya. Kita jangan membangun menara Babel lagi, kita jangan membangun sebuah sistem peribadahan atau rumah ibadah yang megah dalam pengertian membangun tempat atau setting platform di bumi ini, ya, karena platformnya tidak di sini. Ya. Tempat seperti apapun, sesederhana pun bisa menjadi gereja. Ya. Bahkan rumah tempat ibadah pun bisa dilakukan di mana saja. Jadi itulah revolusi besar, ya, di dalam sistem peribadahan yang ada di dalam era perjanjian baru itu. Ya. Nah, saya berhenti sampai di sini dulu, saudara, untuk penjelasan penulis surat Ibrani ketika dia mulai mempromosikan apa itu pengertian perjanjian baru dan siapa imam besar dari perjanjian baru yang melakukan tugas mediasinya itu di sorga. Dan itulah Yesus Kristus, Tuhan kita. Dan untuk itu dia membangun argumentasi dengan cermat dan teliti dari segala macam sisi. Tapi poinnya sebetulnya dia mengatakan, kamu punya Yesus. Dan Yesus itu menjamin mediasi antara kita dengan Allah itu berlangsung begitu simple dan sempurna. Oke, apakah ada yang ingin men-sharingkan sesuatu?